Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Badan Keamanan Laut RI gagalkan penyelundupan belasan pekerja migran Indonesia ke Malaysia. Derita korban tanah bergeser di Desa Batuah, Luajanan, Kutai Kartanegara belum berakhir. Sejumlah perempuan di Kabupaten Berau berlatih membuat tas dengan bahan kain tenun. Badan Keamanan Laut atau Bakamla menggagalkan upaya penyelundupan 15 calon pekerja migran Indonesia atau CPMI ke Tawau, Malaysia. Mereka ini terdiri dari 10 orang laki-laki dan 5 perempuan. Direktur Operasi Laut, Deputi Operasi dan Latihan Bakamla Republik Indonesia, Laksamana Pertama TNI Octavianus Budi Susanto, mengatakan seharusnya jumlah mereka ada 23 orang. Namun 8 lainnya melarikan diri. Ia menambahkan pengungkapan ini bermula dari kerja senyap tim gabungan. Beberapa petugas sampai ikut dalam kapal untuk memantau pergerakan rombongan CPMI non-prosedural tersebut. Perjalanan itu dilakukan dari Tarakan menuju ke Nunukan. Setelah itu kami terus berkoordinasi. Ya, kalau hasil ini gabungan dari Bakamla RI dan Satgas TNI melakukan pemantauan penumpang KM Bukit Siguntang dari Tarakan menuju Nunukan. Ini hasilnya ada teridentifikasi 15 CPMI non prosedural dengan komposisi 10 laki-laki dan 5 perempuan. Selain itu terdapat 8 orang yang lain, 2 laki-laki dan 6 perempuan ini yang sempat melarikan diri saat hendak dibawa ke BP3MI. Namun identitas mereka berhasil dipegang tim gabungan melalui dokumen atau KTP-nya. Dari puluhan CPMI ini umumnya warga dari Nusa Tenggara Timur. Jika tiba di Malaysia, mereka dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga dan butuh di perkebunan kelapa sawit dengan upah hingga 1.500 ringgit Malaysia atau sekitar 5,7 juta rupiah. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Evakuasi terhadap jasad pria yang mengapung di permukaan Sungai Mahakam ini dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dari identifikasi awal diketahui jika jasad tersebut adalah Rivaldi yang tenggelam saat berusaha mengejar perahunya yang terlepas dari ikatan. Koordinator Posar Samarinda Mardi Sianturi menyatakan korban ditemukan berjarak 5,7 km dari titik tenggelam. Korban merupakan seorang pedagang buah. Saat itu korban menambatkan perahunya di sebuah kapal takbut. Namun diduga akibat lupa mengingat perahu korban pun hanyut. Melihat hal tersebut korban pun berupaya menggapainya dengan terjun ke sungai. Naas usahanya ini tidak membuahkan hasil, sebaliknya korban yang justru tenggelam. Awas, samping sungai, awas. Kecelakaan kapal atas nama Rivaldi yang berprofesi sebagai pedagang buah telah ditemukan di Pulau Baliguaya tepat pada pukul 14.40 di 17 Mei tahun 2025. Dengan ditemukannya korban, maka operasi kami usulkan untuk ditutup. Kami dari berbagai tim yang berada di sini, baik dari Basarnas, dari Polri, BPBD, dan berbagai tim relawan
dan masyarakat ucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya baik berupa tenaga dan doa. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR secara resmi ditutup dan seluruh unsur yang terlibat dalam pencarian dikembalikan ke satuannya masing-masing. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seorang pemuda dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo, Balikpapan. Itu terjadi setelah tim medis menemukan pemuda tersebut sudah tidak bernyawa. Pemuda bernama Nandika itu ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di kawasan Grand Valley, Blok J11, Gunung Guntur, Balikpapan Tengah. Orang tua pemuda tersebut menyatakan mendiang meninggalkan rumah dan berpamitan untuk tidur di rumah temannya pada Sabtu malam. Awalnya sang ibu tidak mengizinkan, namun Nandika tetap meninggalkan rumah. Barulah pada hari Minggu siang, sekitar pukul 11 waktu setempat, orang tua mendapat kabar jika Nandika sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Ngomong sama mamanya, bilang dia mau pamit tidur tempat temannya. Nah itu gitu aja Pak, pamit mau di tempat teman, dibilang mamanya nggak boleh. Tapi namanya anak-anak muda ini repot ya, gigi sendiri langsung. Bapak mengetahui anak Bapak meninggal dunia pada jam berapa? Jam 11 kurang kayak di telepon itu. Di telepon sama anak saya yang cewek. Salah satu rekan korban menyatakan jika pada malam sebelumnya mendiang bersama beberapa rekannya meminum minuman keras. Setelahnya mendiang tidur bersama beberapa rekannya. Saat dibangunkan pada pagi hari, Nandika sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Malam itu minum-minum Om. Habis itu? Habis itu dia di kamar saya itu tidur sama temannya itu Asia. Tidur sama temannya? Ya. Cewek? Cowok. Asia. Oh cowok. Oh sama-sama cowok? Iya cowok semua. Cowok semua. Habis itu? Nah pagi-pagi saya bangunin berdua sama teman saya. Udah nggak bangun, susah, dingin, badannya dingin semua. Untuk memastikan sebab kematian Nandika, keempat rekannya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Inilah para tersangka narkoba yang dihadirkan di Tres Narkoba Polda Kaltim di Balikpapan. Dari para tersangka ini disita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 40,45 kg dan 526 gram daun ganja kering. Selanjutnya, barang bukti tersebut akan dimusnahkan dengan cara dibakar dan dilarutkan ke dalam air. Kapolda Kaltim menyatakan barang bukti tersebut disita petugas dari 9 pengungkapan sepanjang bulan April 2025. Para tersangka juga merupakan kelompok jaringan narkoba antar provinsi. Sementara tujuan dari pemusnahan tersebut adalah agar narkoba itu tidak lagi bisa dimanfaatkan. Pemusnahan barang bukti narkoba yang merupakan hasil UKAPAS kita merupakan salah satu bukti transparansi dan akuntabilitas kita dalam rangka untuk penanganan barang bukti, ya kan? Kenapa kita perlu sisihkan dan kita perlu musnahkan? Karena kerawanan terhadap penyalahgunaan barang bukti. Sehingga melalui mekanisme yang ada, setelah kita ajukan penetapan pemusnahan ke pengadilan, kita sudah mendapatkan itu dan kita sisihkan untuk pembuktian nanti di persidangan dengan teman-teman dari kejaksaan. Sisanya kita musnahkan sehingga tidak ada potensi barang itu bisa
keluar atau beredar. Usai pemusnahan, para tersangka kembali masuk sel tahanan untuk menantikan vonis. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.